Halo semuanya, kali ini kita akan membahas dan mereview salah satu tools AI yang sedang naik daun, yaitu Julius AI. Buat kalian yang mungkin belum familiar, Julius AI ini adalah platform berbasis kecerdasan buatan yang dirancang untuk membantu berbagai kebutuhan hingga melakukan analisis data. Nah, kali ini kita akan masuk ke dalam yang namanya review untuk melakukan analisis data file Excel dengan Julius AI. Tapi sebelum ke sana, kita akan mulai dari perkenalan terlebih dahulu apa sih Julius AI, ya kenapa sih kita harus menggunakan Julius AI. Jadi untuk saat ini penggunaan analisis data semakin penting untuk bisnis yang ingin memahami tren dan pola untuk pengambilan keputusan yang lebih tepat. Di sini nantinya kita akan menggunakan file Excel sebagai sumber utama untuk nantinya kita melakukan analisis data di dalam platform Julius AI. Oke, jadi di Julius AI ini dia merupakan platform analisis data yang canggih yang dapat mengotomatiskan proses analisis data dari file Excel yang sudah kita persiapkan nantinya. Nah, jadi apa sih Julius AI itu sendiri? Jadi Julius AI ini adalah platform analisis data berbasis AI yang dirancang untuk mempermudah pengolahan dan interpretasi data dalam file Excel. Platform ini menawarkan berbagai fitur dan kemampuan yang menjadikan analisis data lebih efisien dan efektif. Oke. Nah, keunggulan dari Julius AI itu sendiri yang pertama yaitu mudah digunakan. Jadi antar muka atau user interface yang ramah pengguna memungkinkan pengguna dengan berbagai tingkat keahlian untuk melakukan analisis data. Yang kedua, yaitu di sini memiliki fitur yang lengkap. Julius AI ini menawarkan berbagai alat analisis termasuk analisis data dasar, pemodelan prediktif, dan visualisasi. Yang ketiga yaitu integrasi cepat. Jadi integrasi seamless dengan Microsoft Excel memungkinkan pengguna untuk menganalisis data dengan cepat dan mudah. Yang keempat yaitu dukungan penuh. Dukungan pelanggan yang responsif dan mendalam memberikan bantuan yang dibutuhkan oleh pengguna. Oke, jadi apa aja sih yang perlu kita persiapkan pada praktik kali ini untuk kita lakukan review di dalam Julius AI ini? Yang pastinya dan yang pertama itu kita perlu menyiapkan file Excel ya atau file laporan penjualan. Di mana nanti kita bisa gunakan untuk praktik nih ya. Untuk kita nantinya bisa mengenerate dari laporan-laporan yang ada atau kita bisa bertanya terkait dengan forecast ke depannya dari Julius AI ini sendiri. Oke, tanpa berlama-lama, di sini kita akan langsung sambil praktek aja ya. Kita akan langsung coba dari AI Julius AI ini. Oke, jadi di sini saya sudah ketikkan ya di mesin pencari Google, saya menuliskan Julius AI, maka di sini otomatis dia akan langsung menampilkan halaman seperti ini. Oke, di sini silakan langsung diklik aja untuk Julius.ai-nya. Nah, di sini bagi yang belum ada akun bisa daftar di sign up, tapi jika sudah punya bisa langsung sign in atau bisa langsung sign in juga, pilih continue with Google. Jadi jika sudah memiliki akun Google bisa langsung digunakan. Oke, di sini kita sudah berhasil login ke dalam yang namanya Julius AI. Jadi di sini kita sudah bisa ya untuk mengimport file yang sudah kita persiapkan sebelumnya nih. Jadi di sini saya sudah mempersiapkan laporan penjualan sederhana
Di sini saya akan coba import filenya, ya. Di sini saya akan coba import filenya. Nah, di sini ada laporan penjualan Excel. Ini hanya laporan sederhana aja. Oke, di sini si Julius AI sedang menganalisa dari laporan keuangan yang saya masukkan di dalam sini. Nah, jika sudah, maka di sini dia otomatis akan langsung menampilkan datanya di sini. Ya, oke. Setelah sudah tampil kayak gini, kita bisa ngapain aja sih? Kita bisa untuk menanyakan terkait dengan apa yang ingin kita cari datanya. Mulai dari perbandingan total penjualan antara transaksi tunai dengan yang kredit, lalu siapa sales dengan penjualan tertinggi, lalu produk mana yang paling laris atau paling laku, kita bisa untuk meminta laporannya dari sini. Oke, yang pertama, di sini saya akan coba tanyakan siapa sales dengan nilai penjualan tertinggi di periode ini. Karena di sini saya sudah mempersiapkan pertanyaannya juga. Saya langsung tempelkan di sini, ya. Siapa sales dengan nilai penjualan tertinggi dalam periode ini? Enter. Atau kita bisa minta buatkan daftar laporan apapun ya yang kita butuhkan berdasarkan dari data yang kita miliki nantinya. Oke, dia masih memproses ya. Jadi ketika di sini dia masih berjalan, maka kita tunggu ya. Kita tunggu sampai dia prosesnya semua sudah terhenti. Nantinya di sini dia akan menghasilkan suatu hasil ya berkaitan dengan apa yang kita tanyakan. Shall I continue? Yes. Nah, di sini ada pertanyaan ya. Shall I continue? Mungkinkah saya lanjutkan? Yes. Sambil kita tunggu ya. Nah, di sini akhirnya dia sudah memberikan suatu hasil ya. Yang dimana di sini the sales representative with the highest sales value has been identified as sales D. Ya, yang dimana sales D ini dia menghasilkan nilai penjualan 35 juta rupiah. Kita coba lihat dari data di atas. Apakah benar sales D itu menghasilkan nilai 35 juta sales D ya? Ah, ternyata benar. Di sini sales D dia menghasilkan total penjualan hingga 35 juta. Berarti jawabannya adalah benar berdasarkan dari data yang dihasilkan oleh si Julius AI ini, si sales D ini. Nah, di sini memang ternyata simpel, tapi bayangkan jika sales kita ada banyak banget, data kita ada banyak banget, kita bisa bertanya dengan sesimpel apa yang ada di pikiran kita. Maka si Julius AI ini, dia yang akan memprosesnya secara otomatis. Berikutnya, di sini saya mau tanya nih, misalnya produk kode barang mana yang paling sering dibeli oleh pelanggan? Nah, di sini saya coba tambahkan di sini ya. Produk yang paling banyak dibeli oleh pelanggan itu yang mana? Kode barangnya apa? Di atas di sini ada kode barangnya nih ya. Nih, kode barang. Kayak sekarang ini saya enter. Nah, ini sama Julius AI ini dia sedang memprosesnya ya. Dia sedang memprosesnya sehingga di sini kita bisa untuk menunggu hingga hasil yang diproses oleh Julius AI ini selesai.
The data shows that each produk kode barang appears only once. Oke, di sini dia nggak menampilkan kode barang yang paling banyak dicari. Oke, saya coba sesuaikan dulu ya. Oke, ini benar. Kode barang, kode barang. Hmm. Oke, kita coba ganti pertanyaannya. Produk kode barang mana yang paling sering dibeli oleh pelanggan? Nah, di sini kode barang yang paling sering dibeli oleh pelanggan berdasarkan quantity. Coba ya, kita perbaiki dari pertanyaannya. Ya, berdasarkan quantity. Kita cek tulisan kuantitinya. Oh, QTY, QTY. Ya, kita ganti berdasarkan kuantiti QTY. Nah, San. Kita coba tunggu lagi. Oke, jadi di sini dia baru berhasil menampilkan data ya sesuai dengan yang kita inginkan. Jadi kalau memang ada hasil yang belum tampil atau tidak sesuai, maka di sini kita perlu perbaiki lagi ya dari prompt atau perintah yang kita berikan. Sehingga si Julius AI ini mampu memahami apa yang kita maksud ya. Oke, di sini kita nantinya bisa untuk menanyakan berbagai macam hal pertanyaan yang ada ya terkait dengan data yang kita miliki. Nah, di sini kita udah menanyakan dua hal ya terkait dengan sales ya, siapa penjual yang paling banyak melakukan penjualan serta kode barang atau barang mana yang paling banyak laku terjual. Di sini ternyata barang dengan kode B274 yang paling banyak penjualannya, yaitu jumlahnya ada 10 kuantitinya. Kita coba cek ya, apakah benar? Nah, ternyata di sini kuantitinya benar ya. Yang paling banyak ini adalah kode B274 dengan kuantiti 10. Ini yang paling banyak terjual produknya. Oke, di sini saya coba mau minta untuk buatkan visualisasinya. Buatkan visualisasi terkait dengan data tersebut. Enter. Di sini kita tunggu ya. Nanti di sini kita bisa mengetahui ya, di sini kita bisa mengetahui secara lebih jelasnya lagi. Nah, di sini ada top 5 produk berdasarkan quantity. Mulai dari B274, B277 hingga B280. Ya, berdasarkan dari quantity. Nah, di sini kalau kita mau lebih detail lagi, misalnya kita mau buatkan visualisasi sales dengan penjualan tertinggi. Buatkan visualisasi berdasarkan sales penjualan tertinggi. Dari apanya nih di sini? Nah, di sini kuantitinya kah atau dari jumlahnya? Berarti dari kolom
jumlah. Nah, kalau udah, di sini kita tinggal klik enter aja. Maka di sini kita tinggal tunggu juga nih nantinya. Untuk visualisasinya bisa dihasilkan oleh si Julius AI ini. Nah, di sini bisa dihasilkan ya. Kita bisa lihat si sales D ini. Dia mendapatkan 35 juta penjualan, sales C 20 juta, sales I 18 juta, hingga sales J 650 ribu. Sehingga di sini kita bisa melihat laporan-laporan yang ada secara lebih detail dan lebih interaktif. Oke, mungkin ini aja sekilas review dari Julius AI yang bisa saya sampaikan. Semoga yang sudah dipaparkan ini bisa dipahami secara lebih maksimal atau bisa dieksplor lebih banyak lagi setelah ini. Terima kasih, sampai jumpa kembali.